Ini Andi, ini Sisi. Mereka belajar di sekolah akuntansi. Suatu hari, mereka belajar dengan profesor mereka mengenai jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Jurnal memiliki 5 fungsi. Fungsi pertama, fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Fungsi kedua, fungsi historis. Jurnal dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Fungsi ketiga, analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana pencatatan dilakukan, bukti transaksi terlebih dahulu dianalisis. Fungsi keempat, fungsi instruksif. Jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Akun harus sesuai diisi dengan apa yang tercatat pada jurnal. Fungsi kelima, fungsi informatif. Jurnal menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan jumlah uang yang terlibat dalam suatu transaksi. Perkiraan atau akun di jurnal umum ditempatkan di debit atau di kredit. Yang pertama adalah harta. Jika harta bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit. Yang kedua adalah utang. Jika utang bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang ketiga adalah beban. Jika beban bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit. Yang keempat adalah modal. Jika modal bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang kelima adalah pendapatan. Jika pendapatan bertambah, ditempatkan di kredit, dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang keenam adalah prive. Jika prive bertambah, ditempatkan di debit, dan jika berkurang, ditempatkan di kredit. Pertama-tama adalah membuat judul yang meliputi nama perusahaan, jurnal umum, dan periode bulan dan tahunnya. Lalu membuat tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama adalah tanggal, kolom kedua adalah nama akun, kolom ketiga adalah ref atau referensi, kolom keempat adalah debit, dan kolom kelima adalah kredit. Catatlah tanggal terjadinya transaksi pada kolom tanggal dan tulis akun yang mengalami perubahan pada kolom nama akun. Akun yang di debit ditulis di sebelah kiri, contohnya kas, dan akun yang di kredit ditulis menjorok ke kanan, contohnya adalah modal. Sehingga kedua akun tidak sejajar, ref dikosongkan. Setelah itu, isi kolom debit atau kredit sesuai dengan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi. Pertama-tama membuat judul, yaitu nama perusahaan, pom-pom, jurnal umum, dan periode November 2013. Setelah itu membuat tabel dengan kolom tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Setelah membuat tabel, analisa soal-soal di samping. Pada tanggal 1, kas bertambah dan modal bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 1 juta dan modal bertambah di kredit sebesar 1 juta. Pada tanggal 9, kas bertambah dan pendapatan bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 500.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 20, beban gaji bertambah dan kas berkurang. Beban gaji bertambah di debit sebesar 800.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 25, peralatan bertambah dan utang bertambah. Peralatan bertambah di debit sebesar 300.000 dan utang bertambah di kredit sebesar 300.000. Setelah itu, hitung total jumlah debit dan kredit. Di sini, jumlah debit dan kredit adalah 2.600.000. Total jumlah debit dan kredit harus selalu sama.